Selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara warga Jemaat Sengkaling. Perkenalkan, nama saya adalah Andreas Firmantio, saya vikar di jemaat ini. Saya asli dari Jemaat Ngoro, dan ketika saya vikar di tempat ini berarti saya vikar yang ketujuh atau vikar yang terakhir. Secara khusus saya ditempatkan di calon jemaat Kujur. Saya mohon doa restu panjenengan semuanya agar saya mampu menyelenggarakan tugas vikariat saya dengan baik. Dan untuk perkenalan tambahan pula, saya sudah berkeluarga, Bapak Ibu Saudara. Istri saya sedang berada di Surabaya, dia sebagai seorang guru. Dan saya pikir itu sekian perkenalan dari saya. Mohon doa restunya dari panjenengan semuanya. Terima kasih. Salam Patunggilan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, kita melaksanakan ibadah perjamuan kudus dalam rangka pembangunan GKJW. Kita masih tetap mengadakan ibadah di rumah masing-masing sesuai himbauan dari PGI dan pemerintah karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mari kita awali ibadah hari ini dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 bagian pertama. Saat ini kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Marilah kita menyatukan hati menghadap Tuhan, dan hendaklah di dalam hati kita mengucap demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan Hari Pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya, menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus bersaksi, dan kesaksian ini menjadi dasar di dalam kita membangun peribadatan, sebagaimana di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Tuhan bersabda melalui Rasul Paulus demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan sabda Tuhan tadi, maka marilah jemaat kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 441, bait yang pertama dan ketiga. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kita di dalam doa agar kita dituntun oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Bapa, karena di saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, Engkau pun menggugah hati kami untuk setia dalam membangun peribadatan. Saat ini kami bersama-sama juga memohon tuntunan Tuhan ketika kami akan sekali lagi untuk mendengar, mempelajari pemberitaan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu sajalah yang menuntun kami, agar kami mendapat kekuatan baru dan tuntunan baru dalam Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara saya yang terkasih, adapun bacaan kita pada ibadah kali ini terambil dari Injil Matius pada pasal ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya ulangi sekali lagi, bacaan terambil dari Injil Matius pada pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. LAI memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi
dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah mendengarkan kesaksian Alkitab dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21, dan itu merupakan renungan kita mengawali kita memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW. Dengan tema tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan menjadi bagian perenungan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak dapat menghindarkan diri dari masalah-masalah kehidupan. Siapapun kita, termasuk juga para pengikut Kristus, ataupun mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi, terkait dengan peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan 5.000 orang lebih di dalam suasana kebersamaan mereka, kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang harus terjadi di antara mereka. Dalam artian bahwa mereka ketika diperhadapkan pada pertanyaan Tuhan Yesus terkait supaya para murid memperhatikan orang banyak yang selama perjalanan Tuhan Yesus mereka ikut, mereka diminta untuk memberi makan kepada mereka semua. Artinya 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk perempuan atau anak-anak, supaya menjadi perhatian para murid. Tetapi ada masalah di dalam hal ini. Kalau kita perhatikan dalam bacaan tadi, ketika diminta untuk memberi makan, maka para murid menjawab, mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita perhitungkan dari 5 roti 2 ikan tentu tidak akan cukup untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Dari bacaan tadi kalau kita perhatikan lagi, kita melihat bahwa sepertinya para murid hendak lari dari masalah yang ada. Sehingga ketika di dalam bacaan tadi kita melihat para murid mengungkap, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Para murid tidak ingin memberi makan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan Yesus. Justru meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi.
biar mereka mencari makan minum sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana respon Tuhan Yesus ketika mendapat ungkapan dari para murid tadi? Ayat 16 dan 18 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Respon Tuhan Yesus ketika meminta para murid memberi makan mereka, dan ketika menjawab hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18 tadi Tuhan Yesus bersabda, bawalah kemari kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ungkapan Injil Matius ini kita melihat tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Bila kita mau menyerahkannya kepada Tuhan Yesus, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Karena Dia sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah segala sesuatu menjadi hal yang menyukacitakan. Masalah diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, agar kita dapat belajar berserah kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Belajar mempercayakan kepada Tuhan dan tidak berpikir dari perhitungan manusiawi kita, tetapi berjalan dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan dalam hidup. Menyadari bahwa diri pribadi memiliki keterbatasan, tetapi di sini bukan berarti lalu kita membatasi diri. Justru berserah kepada Tuhan itulah supaya kita pun tidak membatasi kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan kita, supaya tidak membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. Kalau kita bandingkan dengan ayat 19, jika sekali lagi kita baca, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nampak bagaimana keterbatasan manusia diubah karena kuasa Tuhan tidak terbatas dan mampu mengubah semuanya asal ada penyerahan diri, ada penyerahan hidup. Jika perenungan ini menjadi bagian dalam mengawali kita memasuki perjamuan kudus pembangunan GKJW, maka jika masing-masing pribadi warga jemaat mencoba melihat, mengevaluasi perjalanan Gereja Kristen Jawi Wetan hingga saat ini, menurut kacamata kita masing-masing, baik intern jemaat kita atau segereja Kristen Jawi Wetan, ketika kita mampu melihat, kita tahu memang tidak terlepas dari permasalahan. Di dalamnya kita juga sadar
ternyata ada keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Tetapi bukan berarti keterbatasan itu membuat nyali kita semakin ciut. Bukan berarti membuat kita semakin menutup diri, tidak. Melalui peristiwa Tuhan Yesus menyadarkan para murid tadi, hanya 5 roti dan 2 ikan. Ternyata terjawab, bahkan sisa 12 bakul. Berarti di setiap perjalanan hidup anak-anak Tuhan, perlulah mempercayakan semuanya. Di dalam perjalanan hidup bergereja, mempercayakan kepada Tuhan Yesus yang adalah Sang Kepala Gereja. Sebab jika itu kita kerjakan, ketika gereja harus mengalami pergumulan-pergumulan intern gereja, atau pergumulan-pergumulan yang lebih luas, katakanlah demikian. Namun jika kita belajar dari firman Tuhan tadi, maka tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Karena gereja kita ada, karena Tuhan Yesus yang mengadakannya. Melalui pribadi-pribadi yang Tuhan panggil, membangun kehidupan persekutuan, mewujud nyatakan kerajaannya di bumi Jawa Timur ini. Oleh sebab itu, marilah kita memasuki perjamuan kudus hari pembangunan GKJW dalam sukacita sambil menyerahkan kehidupan kita, sekalipun kita terbatas, Tuhan pun pakai saudara-saudara untuk membangun gerejanya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saat teduh bagi saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita sebagai wujud dalam pembaharuan hidup kita. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama menghayati akan perjalanan hidup Gereja Kristen Jawi Wetan melalui pelayanan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Untuk itu, marilah kita menghayati bersama makna dari perjamuan kudus pembangunan GKJW. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah
untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik kepada Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah bersyukur bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanannya menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat segereja Kristen Jawi Wetan ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Memasuki dalam pelayanan perjamuan kudus, maka marilah kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 412, bait yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadirat Allah, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Ungkapan pengakuan marilah kita wujudkan dalam pujian Kidung Jemaat 35, bait pertama. Kita ungkapkan juga pengakuan penyesalan kita melalui doa.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku." Terimalah tubuh Kristus. Terimalah. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku. Ketika Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, dan diberikan kepada para murid, Ia berfirman, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku." Darah Kristus yang kudus dinyatakan bagi saudara-saudara semua, dan terimalah. Terimalah. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sekarang kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Demikian sukacita perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW, dan marilah sekarang kita bersama-sama ungkapkan sukacita kita
di dalam kita menghaturkan persembahan syukur yang kita barengi dengan bernyanyi Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita satu hati di dalam doa syukur dan doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau telah memberkati kami. Bahkan Engkau sediakan bagi kami perjamuan kudus-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Yesus Sang Kepala Gereja, Engkau kembali merawat dengan kasih setiamu untuk tumbuh kembang Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi mandiri dan membawa berkat. Sukacita yang boleh kami terima saat ini, kiranya semakin menyemangati kami bersama di dalam kerangka kembali membangun Gereja Kristen Jawi Wetan dalam perwujudan secara organisme dan ataupun secara organisasi. Sehingga apa yang kami perbuat, kesemuanya berkenan di hadirat Tuhan, dan kami tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tetapi rencana agungmu lah yang terjadi bagi gerejamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu. Pakailah kami masing-masing pribadi warga Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi insan pembangun dalam perwujudan membangun GKJW menuju mandiri dan menjadi berkat. Kami percaya dalam segala keterbatasan kami, Engkau yang telah menguduskan kami melalui perjamuan kudus-Mu, tentu berkenan menuntun langkah-langkah kami, agar kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dimanapun Gereja Kristen Jawi Wetan berada, maka kami semakin bertumbuh, terus mampu berkarya, dan akhirnya kemandirian dalam membangun persekutuan, baik secara organisme maupun organisasi, akan membawa dampak kemajuan dan demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami menjadi mandiri dan menjadi berkat. Bersamaan dengan ungkapan syukur penyerahan hidup kami juga mempersembahkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar dapat menopang pengembangan pelayanan gerejawi, dan setiap pribadi yang telah mempersembahkan diri dan mempersembahkan dalam bentuk uang ataupun material yang dapat mendukung pelayanan GKJW, maka berkatilah. Dengan demikian Bapa, seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan akan dapat menghayati kehadiran-Mu di bumi Jawa Timur ini. Bapa di dalam surga, melalui ibadah saat ini perkenankan kami memohon, di tengah pergumulan di masa pandemi Corona-19 ini, kami memohon ya Tuhan, banyak hal yang mungkin terasa terkendala,
oleh karena berbagai aktivitas yang sedikit terganggu dalam kerangka membangun persekutuan melalui perjumpaan-perjumpaan kegiatan. Tetapi janganlah itu menjadi penghambat di dalam kami mewujud nyatakan kerajaan-Mu. Biarlah ikatan batin kami terus semakin kuat oleh karena karya Roh Kudus yang pada akhirnya gereja Tuhan terus bertumbuh. Berkatilah PHMA, berkatilah PHMD, berkatilah PHMC, juga beserta majelis daerah, majelis jemaat ataupun majelis agung. Biarlah semuanya akan terus berkiprah sebagaimana Tuhan berencana di dalam kehidupan kami. Dengan demikian, siapapun di antara kami yang mempersembahkan kehidupan untuk pelayanan gerejawi, diberkati pelayanannya, diberkati keluarganya. Kalaupun harus berhadapan dengan pergumulan yang ada, maka kami percaya Engkau campur tangan dan memberkati, yang pada akhirnya setiap pribadi yang bergumul mendapatkan kelegaan dan pertolongan. Saat ini kami berdoa untuk warga jemaat, berkatilah mereka yang sakit dengan kesembuhan, berkatilah mereka yang mencari pekerjaan, agar beroleh sebagaimana Tuhan berencana atasnya. Demikian juga mereka yang menantikan jodoh, agar mereka menemukan pemberian Tuhan, sehingga akhirnya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, sehingga mereka mampu bekerja untuk membangun bumi tercinta. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami terus giat membangun bumi tercinta Indonesia. Terlebih menjelang kami hendak berulang tahun yang ke-75, kiranya kemerdekaan yang telah kami raih, kami isi dengan semangat membangun demi kemajuan bangsa negara tercinta Indonesia ini. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Jika selesai ibadah nanti kami akan pulang, kiranya Tuhan pimpin kami sehingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kurang sempurnanya di dalam kami membangun peribadatan, kiranya Tuhan mengampuni. Demikian doa permohonan kami, semua kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kami undang untuk berdiri, kita mengakhiri ibadah kita saat ini, dan marilah kita menghayati sabda Tuhan yang demikian.
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kita ungkapkan pujian Kidung Jemaat 440, bait yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekarang terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.